Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata, redaktur pelaksana Harian Bali Pos menjumpai Anda. Dan seperti biasa dalam Bali Pos Talk ya. Dan hari ini cukup sangat luar biasa karena saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bapak Kapolda Bali, Bapak Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra. Berkaitan tentang apa? Tentu tentang keamanan Bali, bagaimana bersinergi ya, mengamankan Bali, apalagi dalam kondisi sekarang ini di masa pandemi COVID gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah di mana informasi tentang keamanan Bali tersampaikan kepada masyarakat Bali. Kita langsung saja sapa beliau, Bapak Kapolda Bali, Bapak Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak Winata. Ya. Gimana kabar? Sehat ya, Pak ya? Sehat. Ya, saya baca di media keliling terus nih. Ya, untuk memastikan keamanan Bali menjelang akhir tahun tetap kondusif. Jadi kita keliling ke Polres-Polres, ke stakeholder lainnya untuk memastikan kita siap mengamankan Bali, khususnya dari setiap gangguan Kamtipmas dan juga penegakan protokol kesehatan yang paling utama juga itu. Gitu. Dan kita patut bersyukur, Astungkara gelaran pilkada kemarin berlangsung cukup aman dan ini ya Pak Kapolda, tidak ada gangguan yang cukup berarti gitu ya. Juga kami ucapkan terima kasih ya dari seluruh masyarakat, juga instansi-instansi terkait, media, bahwa kemarin perhelatan kita terkait dengan pilkada kita bisa selenggarakan dengan baik, aman, tertib, sehat juga, dan tingkat partisipasi masyarakatnya juga sangat baik, ya sangat baik. Itu yang kami utamakan juga, karena ini adalah pilkada yang mungkin baru pertama kali kita laksanakan ya. Pilkada yang sebelum-sebelumnya mungkin ada pilkada, tapi kondisinya kan bukan COVID. Kondisi normal. Nah, kondisi normal. Nah, sekarang kondisi COVID. Kemarin dari mulai awal koordinasi kita dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan unsur-unsur terkait lainnya, bagaimana mempersiapkan hal ini. Finalnya tanggal 9 kemarin bisa terselenggara dengan baik. Masyarakat datang memenuhi hak pilihnya dengan aman, nyaman, dan sehat. Betul. Nah, itu dapat terwujud. Dan terakhir ketika saat ini masih tahap penghitungan. Setelah tahap penghitungan awal pun masyarakat tertib, tidak ada yang datang bergerombol. Berarti kan edukasinya jalan. Masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu luar biasa, masyarakat Bali luar biasa bagi kami. Terima kasih. Laksanakan pilkada dengan tertib ya. Betul. Baik, Pak Kapolda, kalau kita bicara tentang Bali ya, dalam situasi pandemi COVID ini tentu menghadapi banyak tantangan, terutama bagaimana protokol kesehatan ketika dikaitkan juga dengan sektor pariwisata gitu ya. Kemarin Pak Gubernur agak cukup tegas juga walaupun instruksi dari pusat. Nah, mungkin dalam konteks ini peran ya, katakanlah begitu, dari jajaran kepolisian di Polda Bali untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan ini, Pak. Untuk Bali tetap katakanlah sehat gitu ya, tidak jaminannya untuk pariwisata kita bisa maju ke depan. Gimana nih Pak Kapolda? Ya, sebagaimana perannya TNI dan Polri, kita bergabung ikut dalam rangka mendisiplinkan ya. Ada mendisiplinkan masalah prokes ini. Aturan yang telah ditentukan harus mematuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Nah, kita bersama gugus tugas yang ada dan tentunya TNI Polri yang juga dikedepankan, ini menjadi kunci gitu ya. Kami mempunyai struktur sampai ke bawah gitu ya, sampai ke Babin Kamtipmas yang paling depan. Nah, paling depan ini kuncinya juga Babin Kamtipmas, Babinsa, itu sangat berperan besar. Juga kita memperdayakan juga desa-desa adat ya, desa-desa adat yang ada di Bali ini untuk bersama-sama patuh atas protokol kesehatan. Kalau kepatuhan ini bagus, tingkat kesehatan masyarakat meningkat, kemudian tingkat kepercayaan juga dari luar bahwa Bali itu sehat, tentunya terkait dengan pariwisata akan kembali gitu ya, akan kembali hidup kembali. Pariwisata hidup, roda perekonomian di Bali akan lebih baik, pasti akan lebih baik kembali.
Itu kira-kira yang peran kita dari TNI dan Polri mendukung sekali dan dalam upaya penegakan disiplin tadi ya, masalah prokes gitu. Dan siap bersinergi ya. Bersinergi, TNI dan Polri selalu bersinergi untuk hal itu. Baik. Dengan gugus tugas tentunya. Gugus tugas ya. Baik, sedikit ya tentang pengamanan tadi, walaupun sudah Pak Kapolda sampaikan di awal tentang pengamanan libur panjang gitu ya, Natal dan Tahun Baru di Bali ini pasti walaupun ada pembatasan kemarin saya dengar di berita ada cukup banyak juga wisatawan ternyata yang menyerbu Bali. Nah, apakah ada pengamanan yang khusus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini, Pak Kapolda? Seperti halnya yang biasa, dalam arti kita menghadapi kalender tahunan, khususnya di akhir tahun ini adalah Natal dan Tahun Baru. Secara terpusat itu ada namanya operasi lilin. Nah, kemudian kalau di tingkat regional Polda-Polda akan diterjemahkan menjadi, kalau di Bali menjadi Lilin Agung 2020. Nah, itu sasarannya memang jelas mengamankan kegiatan masyarakat yang terkait dengan Natal dan Tahun Baru. Walaupun kita tahu Natal dan Tahun Baru ini juga dalam kondisi COVID, adanya pembatasan-pembatasan, ada aturan-aturan yang menjadikan batasan-batasannya. Nah, terkait dengan kebijakan yang diselenggarakan di akhir tahun ini dengan adanya surat edaran dari Bapak Gubernur 2021 ini, khususnya di pintu-pintu masuk, ya pintu-pintu masuk Bali itu akan kita perketat, khususnya masalah penegakan protokol kesehatan. Bahwa masuk Bali harus membawa, kalau dari penerbangan adalah dengan surat swab PCR ya. Kemudian kalau lewat darat, lewat laut seperti itu pakai swab antigen. Nah, ini kita bekerja sama dengan unsur terkait mendirikan pos-pos tertentu ini, paling tidak pos terpadu ya untuk pengamanan di pintu-pintu masuk ini dalam rangka penegakan tadi ya, aturan tadi untuk pengamanan kita. Di samping itu juga ada kegiatan lain, kan tidak hanya di pintu masuk, ketika dia sudah memang sehat, kemudian bisa ditunjukkan dengan hasil tesnya itu, beliau masuk ke wilayah Bali, melakukan kegiatan, tetap kita awasi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan. Ada pos-pos pengamanan, ya ada pos-pos pengamanan. Ya tidak hanya untuk penegakan hukum, penegakan masalah protokol kesehatan, juga masalah Kamtipmasnya, Kamtipmas dan Kamtipcar Lantasnya. Kan pasti ada pergerakan orang, lalu lintas segala macam. Nah, itu kita amankan. Ada 19 pos pengamanan. Tadi 3 pos untuk terpadu di pintu-pintu masuk kita. 9 pos pengamanan terkait dengan Kamtipcar Lantas dan Kamtipmas. Kemudian juga ada pos pelayanan. Pos pelayanan ini mungkin ada di titik-titik tertentu dari perjalanan jauh, ada semacam rest area. Karena rest area ini juga penekanan dari kita semua, tetap walaupun itu hanya berhenti sebentar, tetap di situ harus mematuhi protokol kesehatan. Kira-kira seperti itu. Nah, kekuatan pengamanan kita untuk pengamanan Tahun Baru, Natal dan Tahun Baru ini ada sekitar 1.114 personel, ditambah lagi nanti ada sekitar 200 sampai 250-an lah kurang lebih untuk bila ada untuk penebalan. Misalnya ada andai kata memang ada satu sektor yang butuh kita dukungan personel atau anggota yang lebih besar, kita akan bisa geser tergantung situasi. Memang prinsipnya adalah pencegahan ya, walaupun kita tetap upaya deteksi dini dan penegakan hukum juga menjadi bagian dari konsep operasi kita. Seperti itu. Sudah sedemikian terancang gitu ya, terencana ya Pak Kapolda ya. Tetap kita. Tapi Pak, fokusnya bagaimana mengamankan Bali tidak hanya dari keamanan saya, tapi juga dari kesehatan juga ya. Betul, itu yang menjadi utama. Ada khasnya kita sekarang di situasi pandemi aman dan sehat ya, aman dan sehat. Berlibur juga harus aman dan sehat tadi ya, Pak Kapolda. Baik Pak Kapolda, ini kan di masyarakat juga berkembang gitu ya. Semacam harapan-harapan tentang Kamtipmas ya, persoalan narkoba, kemudian premanisme, tajen juga. Gimana nih kebijakan Pak Kapolda depan ini Pak Kapolda? Prinsipnya begini, kita Polda
kepolisian daerah Bali, salah satu tugasnya adalah penegakan hukum gitu ya. Betul. Penegakan hukum, pelayan pelindung masyarakat. Nah, ya apa yang tadi disebutkan adalah merupakan pelanggaran hukum. Betul. Nah, pelanggaran hukum kita Polda Bali tugasnya adalah menegakkan hukum. Nah, oleh karena itu harus kita tindak gitu ya. Penegakan hukum terkait dengan narkoba tentu kita keras gitu karena narkoba adalah musuh bangsa gitu ya, musuh bangsa ini. Jadi tidak hanya polisi dengan segala kekuatan yang ada, kayak kita juga peran serta masyarakat gitu ya, peran serta masyarakat juga kita harapkan dalam upaya penanggulangan masalah narkoba ini. Kemudian premanisme juga demikian. Premanisme itu adalah memang judulnya preman gitu ya, judulnya preman, tapi itu melanggar hukum kan gitu. Melanggar hukum apa kita tindak? Contohnya apa? Pemerasan, pemaksaan orang seperti itu kan di dalam preman itu kan seperti itu. Memeras, memaksa, mengintimidasi atau menjadi hal-hal lain yang melanggar hukum. Konsepnya adalah sama, kita tegakkan hukumnya gitu loh, kita tindak yang bersangkutan karena melanggar hukum. Ya, melanggar hukum. Tajen juga begitu. Di situasi pandemi COVID ini, tajen berkerumunnya orang, satu pasti akan berkerumun. Nah, berkerumun itu sudah melanggar protokol kesehatan, pasti kita tindak. Di dalam tajen ada hal-hal yang berkait dengan pelanggaran hukum, ada judi mungkin di situ, ada hal lain yang ada di situ, itu melanggar hukum. Ingat, itu melanggar hukum. Apa tadi saya katakan? Polda Bali tugasnya menegakkan hukum. Jadi jangan sanksi. Jadi tidak ada keraguan lagi gimana nih terhadap masalah itu. Sama, kita menegakkan hukum gitu ya. Penegakan hukum yang kita kedepankan terkait dengan masalah hal-hal tersebut gitu. Kira-kira begitu. Juga bagian dari bagaimana bersinergi tadi ya Pak, mengamankan Bali gitu ya. Mengamankan karena itu Bali. Bagian yang merupakan pelanggaran hukum, narkoba, premanisme. Karena premanisme ini kan ada unsur dan juga tajennya tadi. Apalagi itu. Tajen di masa pandemi COVID ini membahayakan. Tidak hanya melanggar hukum tapi membahayakan kesehatan juga. Nah, itu kita himbau masyarakat terhadap permasalahan ini, peran sertanya jelas polisi tidak bisa sendiri. Ya, informasi, kemudian juga di Bali ada ciri khasnya adalah ada pecalang, ada yang lain-lain, ada unsur-unsur kamtip pengamanan yang lainnya. Nah, itu bersinergilah dengan kita untuk bisa sama-sama sesuai dengan harapan masyarakat di Bali adalah yang tadi masalah preman, masalah narkoba, masalah tajen bisa sama-sama kita atasi secara bersama begitu loh. Kita jelas akan pakai jalur hukum ya, karena kita aparat penegak hukum dan negara ini adalah negara hukum. Jadi yang melanggar hukum pasti kita tindak gitu. Intinya seperti itu. Baik, Pak Kapolda, kita sudah ada di ujung Bali Post Talk kali ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Kapolda, himbauan kepada masyarakat ini yang penting bagaimana menjaga keamanan, ketertiban ya dan masyarakat di penghujung tahun 2020 ini dan mungkin juga akan memasuki tahun baru 2021. Mungkin silakan Pak Kapolda. Ya, saya berharap keamanan Bali adalah tanggung jawab kita bersama ya. Sama-sama kita mengamankan Bali ini dari tentunya masalah kesehatan juga. Masyarakat bersama-sama kita harus bersinergi. Unsur TNI dan Polri solid untuk melaksanakan pengamanan wilayah Bali dan sekitarnya. Kita harap di akhir tahun ini tidak ada permasalahan yang besar, ya, tidak ada permasalahan, semuanya bisa diatasi dengan baik. Kemudian kita bisa memasuki tahun baru dengan semangat baru, dengan kondisi yang sehat, perekonomian kita bergerak maju kembali, pariwisata di Bali juga makin maju, nantinya berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Kapolda atas waktunya dan statement-statement yang tentang bagaimana komitmen bagaimana menjaga keamanan Bali, bersinergi bersama seluruh komponen masyarakat Bali untuk keamanan dan juga kesehatan. Nah, ini jadi catatan penting kita. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di Bali Post Talk berikutnya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.